월드컵에 이제 가기 위한 그런 아주 중요한 게임이 있어서 사실은 오늘 경기가 엄청 좀 중요한 것 같아요. 그래서 Welcome back to Jakarta. ITC manga duo. Let's wander. Let's get lost. Yeah? It's very smart. Do you like it? Does it look good? Indonesia bikin dunia jatuh cinta. Indonesia bukan cuma lebih enak dari negara sebelah, tapi juga bikin para bule cinta mati. Cinta sampai rela terbang ribuan kilometer. Hanya untuk ngerasain atmosfer supporter Indonesia yang gila, tapi hangat, yang bising, tapi penuh cinta. Bye. Bye. Bule belet pilih Indonesia bukan ASEAN All-Star. Saat orang-orang di Malaysia sibuk berburu tiket pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United di Stadion Bukit Jalil. Para bule belet ini justru memilih arah sebaliknya. Kenapa? Karena mereka nggak tertarik sama bintang dunia yang cuma datang mampir. Mereka lebih memilih menyaksikan bintang yang bersinar dari tribun Gelora Bung Karno. Ya, bintang-bintang itu adalah kita, supporter Indonesia. Beberapa dari mereka sudah tiba di Jakarta sejak jauh-jauh hari. Bukan karena salah beli tiket, bukan karena tersesat, tapi karena satu alasan yang sangat jelas. Mereka ingin merasakan langsung gilanya atmosfer Indonesia versus Tiongkok, tanggal 5 Juni 2025. All-Star? That's just a show. But this is real football culture. Ujar seorang supporter bule sambil memamerkan tiket dan jersey merah putih yang sudah dibelinya sejak minggu lalu. Mereka mengaku sudah mengatur cuti kerja, memesan penginapan, bahkan menabung sejak akhir tahun lalu. Semua demi satu malam di Gelora Bung Karno. Satu malam yang mereka tahu akan mengubah cara mereka memandang sepak bola selamanya. Mereka datang bukan untuk lihat Messi. Mereka datang untuk menyaksikan Indonesia. Untuk mendengar lagu Tanah Airku dinyanyikan ribuan orang. Untuk melihat koreografi tribun yang lebih indah dari konser manapun. Dan untuk merasakan energi dari bangsa yang bermain sepak bola dengan hati, bukan hanya kaki. Karena mereka tahu, pertandingan ini bukan sekadar laga. Ini adalah perjuangan hidup dan mati menuju Piala Dunia. Ketika seluruh rakyat Indonesia menyatu dalam satu semangat, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Stadion lain mungkin menawarkan teknologi dan glamor, tapi JBK menawarkan semangat, identitas, dan kebanggaan. Saat panggung ASEAN All-Star menghadirkan nama-nama besar seperti Bruno Fernandes, Garnacho, hingga Andre Onana, Asnawi Mangkualam justru memilih untuk mundur. Bukan karena takut, bukan karena cedera, tapi karena satu alasan sederhana. Ia lebih memilih Indonesia. Jauh sebelum undangan itu datang, Asnawi sudah lebih dulu menjawab panggilan yang jauh lebih sakral. Panggilan tanah air. Ia memilih ikut pemusatan latihan. Ia memilih menyiapkan diri untuk 2 laga hidup mati di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang paling penting, ia memilih bertarung demi merah putih. Bukan stadion, tapi rumah rasa. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema angkang, angkang melangkang, tang 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 tang, angkang melangkang, tang 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 tang. Lagu yang dulu sering kita dengar saat upacara sekolah, kini menjadi jembatan emosional antara bangsa Indonesia dan dunia. Puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Karno menyanyikannya. Formasi koreografi yang megah. Lampu-lampu ponsel menyala bagai bintang-bintang di malam hari. Dan kamera-kamera dunia tertuju ke sana. Lagu itu bukan sekadar pengiring pertandingan. Ia adalah simbol. Simbol bahwa sepak bola Indonesia kini bukan lagi hanya milik kita, tapi milik dunia. Dan inilah yang menjadikan laga melawan Tiongkok di tanggal 5 Juni 2025 sebagai magnet perhatian global. Bukan cuma karena persaingan di lapangan, tapi karena Indonesia berhasil menyentuh sisi terdalam nilai-nilai kemanusiaan. Cinta tanah air,
solidaritas, dan kekuatan kebersamaan. Tanah airku tidak kulupakan dan dunia terdiam. Bukan karena skor, bukan karena statistik, tapi karena nyanyian. Nyanyian dari supporter Indonesia yang menggema begitu kuat, serempak, dan penuh penghayatan. Lagu kebangsaan yang maknanya menyentuh, menyatukan, dan menggugah siapa saja yang mendengarnya. Lagu ini, yang dulu hanya dikenal di dalam negeri, kini telah menembus batas geografis. Dan saat mereka menyanyikan, tanah airku tidak kulupakan. Semua jadi terdiam. Bukan hanya warga lokal yang merinding, tapi juga mereka yang menonton dari ribuan kilometer jauhnya. Momen ini terus terulang. Setiap kali tim nasional kita bertarung di atas rumput hijau. Dunia terpaku. Dan kamera-kamera internasional terus mengawal perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Ada doa, ada juang kami di sini berdiri di bawah kamu. Stamina minat, semangat juara, saatnya Indonesia. Stamina minat. Latihan bukan biasa. Ini adalah awal sebuah mimpi. Debur ombak menyatu dengan sorak semangat dari tanah air. Di tengah suasana yang syahdu tapi penuh harap, para punggawa timnas Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan. Bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah langkah awal dari mimpi besar menuju Piala Dunia. Para pemain datang dari berbagai penjuru, dari klub dalam negeri hingga luar negeri. Dan baru kali ini, mereka bisa berlatih bersama dalam waktu cukup panjang. 6 hari penuh, dari Senin 26 Mei hingga Sabtu 31 Mei. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan bahwa kondisi para pemain sangat baik secara fisik maupun mental. Mental para pemain sangat bagus. Mereka semua bersemangat dan ingin menunjukkan performa terbaik, ujarnya. Ia juga memuji suasana latihan yang dekat dengan pantai. Tenang, damai, tapi tetap fokus. Sempurna untuk memupuk kekompakan. Ini adalah penyambut mimpi. Latihan berlangsung di fasilitas seluas 30 hektar, tempat ideal untuk aktivitas fisik intensif. Tempat para Garuda membangun kekuatan, bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuat sejarah. JBK siap menggema lagi. Mari beralih ke Jakarta. Suasana di Gelora Bung Karno pun mulai terasa menggeliat. La Grande Indonesia, kelompok supporter kebanggaan negeri ini, kembali bersiap. Kali ini, mereka tengah menyiapkan tifo spesial untuk laga kontra Tiongkok. Tifo yang digadang-gadang akan lebih megah dari sebelumnya. Kita tentu masih ingat, bukan? Tifo Garuda Show Your Dignity saat melawan Bahrain, yang viral hingga dikomentari FIFA dan media asing dari Eropa sampai Asia. Sebuah karya seni yang memvisualisasikan mimpi. Garuda menembus langit tertinggi. Tifo itu menggambarkan Gunung Jayawijaya, sayap Garuda dengan corak batik dari Sabang hingga Merauke, dan angka 45 di dada melambangkan semangat kemerdekaan bangsa ini. Kini, sebuah kejutan tengah disiapkan. Ilham Sukrai dari divisi media La Grande mengatakan, kami ingin menciptakan suasana yang membakar semangat sejak pemanasan sampai lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Fokus kami satu, membangkitkan nyali 11 pemain di lapangan. Seluruh negeri bergerak. Jadi Sobat Garuda, dari Pantai Bali hingga Tribun JBK, dari Instagram hingga lapangan latihan, dari legenda dunia hingga masyarakat lokal, semuanya bergerak dalam satu irama. Garuda bukan lagi sekadar tim nasional. Ia adalah simbol perjuangan, dan seluruh negeri kini menyatukan napas. Terbanglah Garuda, kami di belakangmu. Demi Merah Putih, demi Piala Dunia. Stamina, kau prajurit yang baik, gak yang terbaik untuk memilih pertempuran. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu, suara rakyat Indonesia menggemantang.
dari yang terbaik untuk memilih pertempuran. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema antang melangkang, tang 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 tang. Anteng melangkang, tang 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 tang. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema antang. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Ada doa, ada juang kami di sini berdiri di bawah kamu. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Kekatkan saya untuk terbukti dan buktikan. Kali ini untuk Indonesia, stamina semangat juara. Saatnya Indonesia berstamina, kepalkan sayapmu. Raih juara berstamina. Sangat aman agak bagi saya karena pelajaran ini banyak pemain yang dari Eropa juga, pembelajaran yang penting dan bagus buat kita. Ya tentunya menjadi pengalaman bagus juga buat saya. Kesempatannya adalah suatu kebanggaan bagi saya. Ada pesan nggak yang disampaikan kesempatan yang tidak akan terlupakan? Ada pesan nggak yang disampaikan Coach Patrick kepada yang Coach Patrick bilang sih yang fokus di setiap teman kamu. Suara rakyat Indonesia menggema antang. Ada doa, ada juang, kami di sini berdiri di belakangmu. Siapa secara pribadi sih ya normal-normal aja seperti itu. Saya di klub juga punya kesempatan alhamdulillah saya bisa membawakan pertandingan. Oh iya, karena saya kebetulan pernah lawan untuk memilih pertempuran. ini jadi pengalaman yang baru juga. Saya bisa bagaimana saya pikir kita bisa punya keunggulan juga. Jadi hadapan ribuan supporter di Indonesia yang jadi motivasi lebih karakter. Prajurit yang baik dari yang terbaik untuk memilih pertempuran. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema antang. Kau prajurit yang baik dari yang terbaik untuk memilih pertempuran. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema antang melangkang.